bagaimana hubungan antara jasad dengan kuburan secara Islam. Bagaimana hubungan antara jasad dengan kuburan secara Islam yang berkaitan dengan peristiwa kematian. Maksudnya bagaimana ya? Oh ya, perhatikan cara pernapasan yang diajarkan di dalam praktik sholat kita. Kalau ini jasad kita ini bermakna kuburan, ini yang bermakna kuburan. Apabila yang di dalamnya itu dia sebagai orang mati atau orang yang tidak bisa memahami ketika membaca Al-Quran atau tidak berkeinginan untuk memahami ketika membaca Al-Quran. Jadi gambaran dari jasad kita ini itu identik dengan gambaran kuburan secara Islam. Ya, perhatikan orang yang menggali kuburan, anggap ini tanah. Ya, setelah kuburan digali seperti ini, lalu kemudian membuat lubang di daerah ini, disebut dengan liang lahat. Anggap ini tanah ini ya, tanah ini disebut dengan liang lahat. Ini liang lahat ini pada jasad kita dia bermakna kepala. Ya. Jadi setiap orang yang meninggal dunia itu akan ditempatkan di daerah ini, di daerah liang lahat. Harapannya adalah agar jiwa yang sekarang berada di alam barzah, dalam kematiannya itu sudah berada di alam barzah, itu dia dapat memasuki wilayah rahmat atau tempat rahmat, karena di luar ini adalah tempatnya azab. Ya, jadi tidak mudah untuk bisa memasuki tempat rahmat ini, kecuali dalam hadis itu dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur. Jadi pertanyaan malaikat itu bukan terjadi dalam kubur yang ada di tanah, melainkan yang akan masuk di alam barzah. Ya, di alam barzah, apakah dia ditidurkan di tempat azab atau berhasil masuk di tempat rahmat. Kalau dia tetap tinggal di tempat azab oleh karena tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, maka selama tidurnya dia akan diperlihatkan neraka. Nah, itulah yang baginya mendapatkan siksa kubur. Adapun yang mampu menjawab pertanyaan malaikat itu adalah dia ditempatkan di tempat rahmat, di wilayah kepala kalau pada jasad kita, maka dia ditidurkan dan dimimpikan seakan-akan dia telah berada di surga dan dia merasakan kenikmatan surga. Namun keduanya itu masih dalam proses mimpi, belum merupakan penghakiman yang sebenarnya. Penghakiman sebenarnya nanti ketika pada hari kebangkitan dibuatkan jasad pengganti, lalu kemudian ya aku melewati proses diantar oleh ruh, kemudian dibuat kesurupannya, lalu masuk lagi ke dalam jasad pengganti. Nah, disitulah dia akan ditentukan apakah dia surga atau neraka. Kalau dia masuk ke jasad pengganti yang sempurna, dia bermakna masuk surga. Tapi kalau dia masuk ke dalam jasad yang rusak, dia bermakna masuk kepada neraka. Sekarang kalau pertanyaan malaikat itu bukan seperti yang tertulis di sini, ya, tertulis bahwa malaikat bertanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu, ma imamuka, siapa imammu, ma nabiyuka, siapa nabimu, dan seterusnya. Tetapi yang terjadi pada saat itu adalah kita hanya melihat keadaan diri kita. Kalau keadaan diri kita cacat, itu sulit untuk masuk ke tempat rahmat. Tapi kalau keadaan diri kita sempurna, itu dimasukkan ke tempat rahmat dalam alam barzah itu.
Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya bisa ditempatkan di Kampung Rahmat ini? Kita bawa dulu tempat ini kepada diri kita, bahwa Kampung Asap itu mulai dari titik terendah sampai batas leher ini, sampai batas keempat ini disebut dengan Kampung Asap. Kalau kita berada di tempat ini, maka ya, di akhirat nanti kita akan ditidurkan di tempat asap. Tetapi kalau kita berhasil naik sampai ke atas wilayah rahmat, maka di akhirat akan masuk kepada tempat rahmat ini. Oleh itu kita harus berupaya untuk bisa tinggal di sana. Dengan cara apa? Ya, diajarkanlah cara kita bergerak dari kezaliman dan kebodohan. Kemudian ya, dengan metode sholat kita diantarkan untuk selalu berada di tempat rahmat, dalam artian dengan cara diikutkan napas berjalan itu sampai selesai, ditahan di daerah leher, sehingga ke bawah itu tidak lagi napas semua berada di atas. Nah, itulah yang akan menunjukkan keberadaan kita. Jadi ini perkuburan yang dicontohkan oleh Rasulullah atau yang diajarkan oleh Nabi ini hanya membawa tanda. Bukan berarti mesti dalam kuburan di dunia ini mesti ditanam atau dimasukkan ke dalam Kampung Rahmat ini baru bisa dia berada di alam rahmat, kalau di alam barzah, di tempat rahmat. Tetapi ya, meskipun dia ditempatkan di sini di tempat rahmat, di alam kubur dalam tanah, belum menjamin bahwa dia telah berada di tempat rahmat di alam barzah. Jadi sangat ditentukan amalannya ketika selama berada di dunia ini yang sekarang ini. Demikian pula meskipun terjadi kematiannya tidak secara wajar, dalam artian mati di dunia ini kemudian dikuburkan secara normal, meskipun kematiannya terjadi di udara misalnya ketika meledak pesawat, atau terjadi di lautan ditelan oleh ikan, ya, ditelan ikan atau dimakan ikan, atau tidak ditemukan jasadnya, atau tertanam di dalam tanah oleh karena longsor dan sebagainya, itu tidak menentukan bahwa dia akan menempati tempat asap. Boleh jadi dia menempati tempat rahmat oleh karena praktek aplikasi yang dilakukannya selama di dunia ini. Semoga bermanfaat. Kalau belum dimengerti silakan ditanyakan lagi. Baik. Oke, terima kasih.